Salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, di hari yang baik ini kita kaum Bapak GPIB Nazaret masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah agak lama tidak bertemu dengan secara langsung, tetapi puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, kita bisa bersama-sama beribadah secara live streaming. Dan kami juga mengucapkan kepada Bapak-Bapak semua, marilah kita ikuti ibadah ini secara hikmat, supaya kita dapat berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ungkapan situasi. Yerusalem. Ketika Yesus menginformasikan arah tujuan selanjutnya, maka Yakobus dan Yohanes pun tak mampu menyembunyikan niat terpendamnya. Yerusalem, pusat kekuasaan dan pusat kegiatan rohani agama Yahudi, begitu memukau dan membuat para murid tak mampu memahami apa yang Yesus katakan. Kekuasaan hadir dalam berbagai bentuk, di keluarga kita, di lingkungan kita, di persekutuan jemaat kita, di masyarakat kita. Mampukah kita menahan diri akan pesonanya? Mampukah kita mendengar suaranya dan tetap bertahan pada kebenaran Allah? Mari mendengar apa yang Yesus katakan pada para muridnya. Untuk itu kita saat ini memasuki saat itu. Mari kita berdiri menghadap kehadirat Allah, Raja di atas segala raja, dengan bernyanyi Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa
saat akan datang. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta dan penguasa semesta alam, inilah kami yang datang kepadamu. Tolonglah kami agar kami mampu beribadah kepadamu dan melayanimu dengan ketulusan hati. Karena kami yakin pertolongan kami hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak-bapak, marilah kita membaca kitab Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Saya akan membaca yang tercetak keluar dan bapak-bapak membaca yang tercetak ke dalam. Hormatilah Tuhan dan taatilah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu bagi hidup kami. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mendengarkan suara-Mu dan suara itu bergema dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu dan sertailah jemaat-Mu, dan biarlah firman-Mu berkarya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca Alkitab dari Matius 20 ayat 20 sampai 28 yang mengatakan, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Melayani, sebuah logika hidup dalam kerajaan Allah menurut Matius 20 ayat 20-28. Ada sebuah logika umum tentang kehidupan dunia yang diajar sejak kita masih kecil, yakni bahwa sebuah keberhasilan ditandai dengan memiliki. Semakin banyak apa yang kita miliki, maka semakin kaya hidup kita dengan kebahagiaan dan kehormatan. Semakin banyak memiliki uang, teman, kedudukan, pangkat, dan harta, maka semakin terjaminlah kehormatan dan kebahagiaan hidup manusia. Itulah ukuran keberhasilan menurut logika dunia. Karena itulah sejak kecil, kita didorong belajar dan bekerja keras untuk mencari, mendapati, memiliki alat-alat kekuasaan seperti uang untuk membeli, pekerjaan untuk pendapatan, kedudukan untuk mengendalikan, prestasi untuk pujian, dan jabatan untuk kehormatan. Semua ini tujuannya untuk memiliki kehormatan dan kebahagiaan hidup. Dengan kata lain, having atau memiliki telah menjadi kunci kehormatan dan kebahagiaan hidup manusia. Sayangnya,
logika kehidupan ini tidak sejalan dengan logika kerajaan Allah yang adalah sumber kehormatan dan kebahagiaan sejati. Ini terlihat ketika ibu dari Yohanes dan Zebedeus mengira ketika kedua anaknya yang memiliki status sebagai murid Yesus, otomatis mereka akan memiliki kedudukan di dalam kerajaan Allah. Dalam pikiran sang ibu, menjadi pejabat kerajaan Allah pastilah dihormati dan bahagia, baik di dunia maupun di sorga. Karena itulah ia mau memastikan kedudukan ini dengan meminta Yesus membuat SK pengangkatan pejabat bagi kedua anaknya. Saat itu dia bilang, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Sepintas tidak ada yang masalah, tidak ada yang salah dalam permintaan sang ibu itu, karena setiap orang tua pastilah menginginkan kesuksesan anaknya, apalagi anaknya adalah ring satu Yesus, para murid Yesus yang selalu berjalan dengan dia. Merespons permintaan ini, Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Sederhananya Yesus mau bilang, apakah ibu bersedia kedua anak ibu disalibkan dan mati demi mendapatkan kedudukan menjadi pejabat kerajaan Allah? Tentang siapa yang bisa diangkat menjadi pejabat kerajaan Allah, itu adalah hak prerogatif Allah. Namun satu hal yang pasti yang Yesus ingin sampaikan kepada sang ibu dan murid-muridnya adalah kerajaan Allah atau logika kerajaan Allah bukanlah soal memiliki atau having, tapi sebaliknya kerajaan Allah adalah soal memberi atau giving. Memiliki hubungan dengan Allah bukanlah ukuran keberhasilan hidup, melainkan melayani Allah dan kehendaknya adalah ukuran keberhasilan hidup yang sebenarnya. Karena itu Yesus jelaskan lagi logika memberi dengan kalimat, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia memberi dirinya menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia memberi dirinya menjadi hambamu." Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah makna logika kerajaan Allah yang menjadi pesan utama seluruh karya hidup Yesus. Ia tidak mempergunakan kuasa dan martabat dirinya sebagai anak penguasa, sebagai anak Allah untuk memperlakukan dirinya sebagai bos. Tetapi sebaliknya, justru menjadi pelayan, bukan untuk dilayani para murid, tapi melayani mereka. Bukan untuk dimuliakan, tapi untuk memberi dirinya bagi hidup banyak orang. Pertanyaannya kini, apakah memberi atau giving ini yang dimaksudkan Yesus? Apakah memberi dari apa yang ada pada kita? Memberi dari kelebihan kita? Memberi dengan berhutang? Memberi dari yang tersisa? Memberi dengan mencicil? Ataukah memberi bagaimana? Dalam logika kerajaan Allah, memberi bukanlah asal memberi, tapi memberi supaya orang lain hidup. Itulah makna sesungguhnya dari pelayanan, yakni berusaha supaya orang lain hidup, entah dengan menolong, menyelamatkan, menghibur, memberi semangat, berkorban, dan lain sebagainya. Makna pelayanan dalam logika kerajaan Allah berbeda dengan pelayanan dunia. Sebab pelayanan dunia itu seperti memancing, seolah-olah memberi makan ikan, tapi sebenarnya itu sebuah umpan. Dengan umpan ikan kecil, kita dapat ikan besar. Seolah-olah melayani pelanggan, namun sebenarnya mengejar langganan demi profit. Karena itu, hati-hatilah dalam menggunakan kata pelayanan, sebab kata itu mengandung dua makna yang berbeda. Dan kata itu sudah dibajak dunia untuk marketing profit diri. Dalam masa kampanye pilkada misalnya, tiba-tiba semua kandidat
mau melayani seperti Yesus yang berjalan berkeliling menolong orang di sana sini. Namun begitu terpilih, tidak lagi. No more service but command. Gak ada lagi pelayanan tapi perintah. Melayani dalam kerajaan Allah adalah dirty job, sebuah pekerjaan kasar yang aslinya tidak membawa kenyamanan, apalagi kehormatan bagi diri. Apalagi level tertinggi pelayanan dari kata memberi adalah pengorbanan. Sacrifice atau pengorbanan berarti aku kehilangan waktu diriku, aku kehilangan egoku, aku kehilangan kenyamananku, bahkan aku kehilangan apa yang kupunya dan kusayangi. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga ia kehilangan apa yang ia cintai. Itulah pedoman utama hukum pelayanan dalam perjanjian baru yang juga menjadi batu ujian bagi Abraham terhadap milik satu-satunya, yakni anaknya Ishak. Karena itu banyak orang sering terpeleset menafsirkan makna pelayanan dalam gereja sebagai kerajaan Allah dengan menjadikan jabatan pelayanan sebagai sebuah tugas customer service hingga manajemen officer, korporat ataupun organisasi berbadan hukum. Padahal aslinya gereja itu family, keluarga, di mana pelayanannya atas dasar unsur sayang, cinta, dan pengorbanan. Semua orang pasti punya lebih banyak kenangan indah tentang memiliki atau having daripada kenangan memberi atau giving. Karena memiliki berarti bertambahnya daya kekuasaan kita, dan sebaliknya memberi berarti semakin berkurangnya kekuatan kita. Kata berkurang bermakna hilang atau loss, dan itulah bagian traumatis yang tidak disukai manusia, atau dalam bahasa lain adalah takut. Bagian yang ditakuti orang yaitu kehilangan. Rupa-rupanya ada bagian utama dari pelayanan yang harus kita ketahui, yakni bahwa kuasa di dalam pelayanan kerajaan Allah itu bukan dari dirimu atau dari dunia, tapi dari Allah. Allah tidak membutuhkan apa yang kamu miliki untuk pelayanan dirinya. Ia hanya membutuhkan kesediaan dan kesetiaan diri kita sebagai pekerjanya. Modal kerja hingga urusan proses dan hasil akhir pelayanannya itu urusan Allah. Inilah hukum utama pelayanan, yakni kuasa pelayanan itu bukan diambil dari aset dirimu, tapi diberikan oleh Allah. Sekali lagi, inilah hukum utama pelayanan, yakni bahwa kuasa pelayanan itu bukan diambil dari aset dirimu, tapi diberikan oleh Allah. Para pelayan Tuhan yang stres dalam pelayanan itu terjadi karena mereka mempergunakan logika matematika untuk memberi sambil menghitung rugi, laba, untung bagi dirinya. Saat Yesus mau memberi makan 5.000 orang, ia mendapati ternyata aset yang ada pada bekal para muridnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Sebuah jumlah yang tidak sebanding dengan 5.000 orang. Apakah Yesus stres? Tidak. Yesus tidak stres karena ia tahu bahwa kuasa memberi makan 5.000 orang supaya mereka hidup bukan berasal dari logika matematikal, bekal 5 roti dan 2 ikan, tapi berasal dari Allah. Karena itulah ia ucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan dan mulai memecahkan roti itu. Kesadaran dalam pelayanan bahwa modal dan kuasa yang akan dipakai dalam pelayanan adalah dari Allah akan membuat para pelayan merasa tenang dan tidak takut kehilangan, kecuali dia beranggapan bahwa itu miliknya dan bukan dari Allah. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 dengan sangat jelas menggambarkan bahwa apa yang kita miliki adalah talenta,
atau modal dari Tuhan untuk sebuah pelayanan. Dengan demikian, melayani adalah panggilan memberi dari apa yang Tuhan titipkan pada diri kita, entah itu waktu, tenaga, talenta, harta, atau apapun itu. Melayani adalah menolong orang lain untuk hidup dengan bermodalkan kuasa dari Tuhan yang diberikan dalam hidupku, bukan dari modal diriku. Pelayanan sejati akan selalu mendatangkan kebahagiaan dan kehormatan sejati dari Tuhan. Pada akhirnya, jangan takut melayani, sebab Ia yang empunya ladang akan melengkapi kita dengan semua kuasa yang dibutuhkan pada waktunya. Amin. Kita satu di dalam doa syafaat. Allah Tritunggal kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu senantiasa. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur ya Tuhan atas semua karunia hidup yang telah Engkau berikan bagi kami dan yang telah kami nikmati dan kami miliki. Berkatilah semua usaha dan perjuangan kami selaku suami, selaku ayah, selaku bapa, dan selaku orang tua yang bertanggung jawab atas hidup rumah tangga dan perjalanan keluarga kami di masa depan. Lindungilah kami dan keluarga kami dari virus maut COVID-19 ya Tuhan. Berkatilah istri dan anak-anak kami yang Tuhan telah berikan, serta keluarga besar yang telah Engkau berikan bagi kami. Terangilah jalan kami ketika begitu banyak kebimbangan dan kesusahan. Damaikanlah hati kami saat begitu banyak beban yang kami harus berikan. Peliharalah juga persekutuan kami sebagai kaum Bapa GPIB Nasaret, baik pengurus maupun anggota, agar kami saling menjaga dan menopang serta melayani satu dengan yang lain. Berilah hikmat-Mu kepada para pengurus PKB yang baru, agar mereka menjadi tangan pelayan Tuhan bagi gereja dan masyarakat. Berkati pula juga roda pelayanan yang tengah bergulir di jemaat ini ya Allah, baik perangkat pelayanannya maupun program pelayanannya yang sedang dibentuk dan sedang dibuat. Bimbinglah kami semua dalam Roh-Mu agar sekalipun kami terisolasi, namun kami bisa hadir melayani dan tetap menjadi berkat bagi jemaat dan bagi masyarakat. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau berkenan atas semua harapan kami. Sempurnakanlah doa ini menurut kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu bagi kami dalam doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah memberikan kepada kita keselamatan dan menjadikan kita rekan sekerjanya, kuasa untuk menjadi anak-anaknya, dan teladan untuk saling melayani adalah hal yang tak ternilai harganya bagi kita. Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita. Umat Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 6. Ayat 1 dinyanyikan sebelum persembahan dan ayat 6 kita nyanyikan sesudah persembahan. Ya Yesus namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah seluruh kata dan kerjaku, biar penuh dengan nama. Mari kita menyerahkan persembahan kita bagi Allah. Ya Allah, penguasa semesta, terima kasih untuk hidup, teladan, dan kuasa yang telah kami terima darimu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Pakailah hidup kami untuk selalu menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang memberi supaya orang lain hidup adalah panggilan pelayanan yang sebenar-benarnya di dalam kerajaan Allah.
Allah menganugerahkan hidup dengan segala kelimpahan dan berkat bagi kita, supaya kita hidup dan menjadi berkat bagi orang. Segala kuasa dan berkat akan Tuhan berikan pada mereka yang melayani orang. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Bakti untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai memberkatimu kini dan selama-lamanya. Amin.